memberikan ke kliennya bagaimana memberikan ilustrasi yang sederhana gitu ya, yang pas gitu ya, yang nyaman sehingga klien itu bisa melihat benefit dari produk baru Flexi MPS ini. Nah, oke, tapi kita simpan dulu sesi itu ya. Nah, terlebih dahulu teman-teman pada malam hari ini saya tentunya juga ingin merefresh sedikit. Nah, jadi jangan berekspektasi banyak ya, seperti materi kita sosialisasi di beberapa waktu lalu. Jadi kali ini kita nggak akan bahas spek produk, kita nggak akan bahas ketentuan apa dan sebagainya. Enggak. Kita lebih fokus ke membahas seputar manfaat dari masing-masing plan yang ada di Flexi itu seperti apa, kemudian ilustrasinya bagaimana, dan ada beberapa sales idea yang, ada satu sih lebih tepatnya sales idea yang akan saya sampaikan, dan nantinya ada sesi dari Pak Uji ya. Oke, nah teman-teman sekedar informasi, per 21 Mei lalu ternyata penjualan produk baru Manoleh Perlindungan Syariah Flexi ini sudah mencapai 3,2 miliar ya submissionnya ya. Nah, ini tren yang bagus ya. Oke, kita melihat bahwa mungkin angka 3,2 itu tidak terlalu atau tidak sebesar ya pada saat mungkin produk MSP di launching ya, tetapi memang ini juga sudah on track ya. Hanya memang yang kita harapkan tentunya Region 2 ini juga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak untuk penjualan Flexi Manoleh Perlindungan Syariah ini ya. Nah, 3,2 M ini salah satunya juga hasil dari produksi dari teman-teman Region 2 di mana informasinya ya. Nah, per 21 kemarin itu kita sudah ada 2 produser ya yang menjual produk Flexi MPS di Region 2 ya. Nah, jadi teman-teman juga jangan mau ketinggalan ya. Teman-teman pastikan teman-teman di bulan Mei ini juga bisa aktif dan harapannya, nah produk Flexi ini bisa menjadi produk yang membuat teman-teman mendapatkan klien di bulan Mei 2025 ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, siap untuk terus berbagi, bertumbuh dan berdampak bersama Flexi Manoleh Perlindungan Syariah. Nah, teman-teman, ini saya sedikit merefresh terkait dengan produk highlight dari Flexi MPS ini ya, teman-teman ya, bahwa Flexi MPS ini hadir dengan 3 plan gitu ya, di mana 3 plan ini tentunya mempunyai fitur yang berbeda, ya, mempunyai manfaat yang berbeda juga, gitu ya. Selain manfaat utamanya yaitu manfaat meninggal, namun walaupun masing-masing ini berbeda, bukan berarti salah satunya lebih baik dari yang lainnya, atau salah satunya lebih jelek dari yang lainnya, tidak. Justru dengan ketiganya ini, harapannya teman-teman jadi punya senjata yang lebih lengkap. Nah, karena barangkali klien yang teman-teman akan temui nanti, dia lebih cocok dengan Flexi Amanah, barangkali dia lebih cocok dengan Flexi Berkah, atau barangkali dia justru lebih cocok dengan Flexi Cermat. Atau bukan tidak mungkin juga, ada satu klien dengan beberapa kebutuhan yang dia punya, dia merasa perlu diproteksi dengan 2 plan atau bahkan 3 plan sekaligus, itu pun juga boleh. Nah, yang penting adalah teman-teman harus tahu dulu nih, ya, dari masing-masing plan ini, ya, cocoknya untuk kebutuhan yang seperti apa, sehingga teman-teman begitu ketemu nanti dengan klien dengan kebutuhan yang sesuai dengan masing-masing ini, teman-teman bisa tawarkan, ya. Oke, yang utama jelas karena produk ini adalah produk proteksi jiwa gitu ya, pastinya manfaat utamanya adalah manfaat meninggal dunia. Ketiganya punya manfaat meninggal dunia yang sama, yaitu jika terjadi resiko meninggal dalam masa pertanggungan sudah pasti 100% santunan asuransinya akan dibayarkan. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan manfaat hidup. Dari ketiga plan Flexi, Amanah, Berkah, dan Cermat, hanya ada 2 plan yang memiliki manfaat hidup ya teman-teman ya, yaitu pada plan Flexi Berkah, manfaat hidupnya berupa pengembalian kontribusi hingga 120% ROC. ROC itu singkatan dari Return of Contribusi, jadi pengembalian kontribusi. Sementara pada Flexi Cermat, manfaat hidupnya berupa pencairan UP sebesar 100% atau pencairan 100% santunan asuransi yang akan dibayarkan ketika
di akhir kontrak si peserta tetap dalam kondisi hidup. Adapun pada fleksi berkah, manfaat hidup berupa pengembalian kontribusi itu ada jadwalnya. Nah, nanti kan kita bahas ya di belakang ya. Oke, lanjut. Berkaitan dengan masa asuransi, nah ini yang teman-teman juga harus perhatikan betul ya, di mana untuk masa asuransinya pada plan fleksi amanah, dia punya 3 opsi pilihan, di mana dia bisa memilih pembayaran secara YRT, Yearly Renewable Term, pembayaran secara tahunan yang bisa terus diperpanjang otomatis setiap tahunnya, atau bisa memilih masa asuransi selama 5 tahun atau selama 10 tahun. Gitu ya. Nah, yang menarik, pada fleksi amanah ini, peserta atau nasabah bisa memperpanjang secara otomatis ketika masa pertanggungannya selesai. Jadi baik yang YRT, masa asuransi 5 tahun, ataupun masa asuransi 10 tahun, begitu selesai, maka kalau nasabah menghendaki untuk melanjutkan perlindungannya, nah dijamin dia bisa diterima secara otomatis. Artinya dia cukup lanjutkan saja pembayaran preminya, pembayaran kontribusinya, maka perlindungan akan terus jalan. Yang menarik, perpanjangan otomatis ini digaransi akan bisa terus didapatkan hingga maksimal usia si peserta 110 tahun dikurangi dengan masa bayar kontribusinya. Ya. Nah, sementara pada fleksi berkah, masa asuransinya itu hingga usia 110 tahun. Ya. Sementara pada plan cermat, masa asuransinya itu ada 3 opsi, 15 tahun, 25 atau 35 tahun. Ya, sementara untuk pembayaran kontribusinya pada plan amanah itu sama persis dengan masa asuransinya, yaitu YRT 5 tahun, 10 tahun. Ya, sementara pada berkah dan cermat, masa bayarnya itu pilihan, yaitu mau bayar selama 5 tahun, selama 10 tahun, atau selama 15 tahun. Oke ya. Nah, untuk usia masuk nih, nah, khusus plan fleksi amanah itu hanya berlaku untuk peserta mulai usia 18 sampai dengan 70 tahun, sementara pada plan berkah dan cermat itu mulai 30 hari sampai dengan 70 tahun. Dan untuk minimal nilai kontribusinya pada fleksi amanah itu bisa dengan 4 juta rupiah atau 400 US dollar, sementara pada plan berkah dan cermat minimal kontribusinya itu adalah 5 juta atau 500 US dollar, 5 juta rupiah atau 500 US dollar. Ya, dan seperti yang teman-teman tahu juga dari pembahasan sebelumnya, mata uangnya ini bisa mengakomodir mata uang rupiah ataupun US dollar, sehingga harapannya ini bisa lebih menjangkau potensi market yang menginginkan memiliki sebuah program proteksi dengan mata uang US dollar. Dan ini produk berlaku ketentuannya full underwriting ya, teman-teman ya. Oke, nah ini adalah ilustrasi manfaatnya ya, teman-teman ya, di mana pada plan fleksi amanah masa bayar dan masa asuransinya sama tadi ya. Dan ini bisa diperpanjang otomatis. Seterusnya sampai dengan maksimal usia 110 dikurangi masa asuransi yang dipilih ya. Oke. Dan untuk perpanjangan dengan catatan ya, perpanjangan pada plan fleksi ini dia harus ambil persis nilai santunannya sama, masa pembayaran dan masa asuransi yang dipilih harus sama dengan sebelumnya. Kalau dia mau memilih dengan masa bayar maupun masa asuransi yang berbeda, maka ya ini prosesnya seperti new business dan artinya itu akan berlaku resiko ulang ya, penilaian resiko ulang. Pada plan berkah, nah ini yang perlu diperhatikan. Pada plan berkah itu ada 2 ketentuan di mana pada usia masuk 0 sampai 60 tahun, maka pembayaran manfaat hidupnya akan dilakukan 2 kali. Di mana yang pertama pada saat akhir tahun polis ke-20 senilai 20% ROC-nya, dan nanti akan mendapatkan lagi di akhir tahun polis ke-30 senilai 100% kontribusinya. Ya, 20% itu dari total kontribusi yang dibayarkan, 100% juga sama, total kontribusi yang sudah dibayarkan. Yang menarik, plan fleksi berkah ini pada saat nilai manfaat hidup sudah keluar semua, masa asuransinya atau manfaat proteksinya akan terus aktif sampai dengan usia si peserta mencapai 110 tahun.
Nah, ini menarik ya. Nah, sementara untuk fleksi berkah dengan usia masuk peserta 61 sampai dengan 70, ya, maka pembayaran manfaat hidupnya hanya dibayarkan satu kali, yaitu di akhir tahun polis ke-15 senilai 30% dari ROC-nya. Teman-teman ya, sama seperti halnya yang di atas, masa asuransinya juga terus jalan sampai dengan usia 110, gitu ya. Nah, jadi walaupun sudah diberlakukan yang namanya ROC, pengembalian kontribusi, tetapi proteksinya akan terus dia dapat sampai dengan usianya mencapai 110 tahun. Terakhir, fleksi cermat. Fleksi cermat ini ya, nah masa asuransinya tadi ya terbatas ya, mau pilih selama 15 tahun, 25 atau 35. Di mana manfaat hidupnya yaitu jika di akhir tahun kontrak atau di akhir tahun masa asuransinya tertanggung tetap hidup, maka 100% santunan asuransi akan cair. Nah, dengan demikian teman-teman masing-masing plan, kalau teman-teman lihat ya sekali lagi amanah berkah cermat dengan ilustrasinya ini, mudah-mudahan pada saat tadi kita bahas atau pada saat sebelumnya teman-teman mempelajari ini, teman-teman sudah kebayang nih kira-kira amanah cocoknya untuk kebutuhan apa, berkah yang seperti apa, dan cermat yang seperti apa ya. Oke, nah ini saya bahas dalam sebuah ilustrasi ya, mulai dari usia masuk sampai dengan akhir untuk mendapatkan gambaran lebih clear lagi ya, sekaligus refresh. Ceritanya di sini ada Pak Ali usia 30 dengan masa asuransi yang dipilih 10 tahun. Bentar ya, dengan masa asuransi yang dipilih 10 tahun dan masa pembayaran 10 tahun otomatis sama ya. Dengan nilai santunan 2 miliar yang dipilih, Pak Ali yang saat itu berusia 30 tahun, dia hanya perlu membayar nilai kontribusi tahunan senilai 5 juta rupiah. Sehingga kalau selama 10 tahun itu dia terus hidup, maka total yang akan dia bayarkan 50 juta. Nah, tetapi di skenario ini ternyata si Pak Ali mengalami resiko tutup usia pada usia 35. Artinya baru 5 tahun polis, si Pak Ali mengalami resiko meninggal dunia. Nah, sehingga santunan senilai 2M akan dibayarkan dan polis berakhir. Itu ya. Nah, tapi kalau statusnya dalam kondisi hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-10 yaitu di usia 40, maka si Pak Ali kalau mau melanjutkan proteksinya selama 10 tahun lagi ke depan itu bisa. Tapi tentunya pada saat perpanjangan seperti itu, untuk nilai kontribusi yang harus dibayarkan, nah ini akan mengikuti berapa usia masuknya. Sorry, maksudnya usia perpanjangannya, usia masuk setelah perpanjangan ya. Jadi kan pada saat perpanjangan 40, maka akan dihitung berapa nilai kontribusinya di usia 40. Gitu ya. Oke, terus kemudian dia harus membayar lagi flat selama 10 tahun ke depan. Oke, sementara ini yang YRT teman-teman. Nah, kalau yang YRT ini nilai preminya yaitu setiap tahun akan naik mengikuti kenaikan usia pastinya karena dia pasti punya faktor risiko yang lebih tinggi ya. Oke, skenario yang sama, klien ini dia ikut di usia 30 tahun, akhirnya dia terus setiap tahun diperpanjang sampai suatu ketika pada saat di usianya yang ke-80 dia meninggal dunia. Ya, maka dia akan mendapatkan santunan senilai 2 miliar. Cuman kalau mau tahu nih, Pak, sampai dengan usia 80 berarti setiap tahun dia bayar terus. Kalau dia pilih YRT, ya iya, memang harus bayar terus gitu ya. Dan kalau mau tahu, Pak, itu dari 31 sampai 80 sebelum dia meninggal, total yang sudah dia bayar berapa? Nah, kalau mau tahu jawabannya, silahkan bikin ilustrasinya sendiri ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, ini ilustrasi untuk plan fleksi berkah. Nah, di sini dicontohkan Pak Burhan usia 40 ya. Nah, karena dia masuknya di usia 40, maka masa asuransinya selama 70 tahun. Karena akan selesai di usia 110. Dia pilih masa bayarnya adalah 10 tahun. Nah, singkat cerita, selama 10 tahun berjalan dia bayar, polis tetap aktif. Kemudian, pada saat akhir tahun polis ke-20, si Pak Burhan ini masih tetap dalam kondisi hidup.
maka dia berhak mendapatkan manfaat pengembalian kontribusi sebesar 159,8 juta. Dari mana? 20% total kontribusi yang sudah dibayar. Berapa total kontribusi yang sudah dibayar? Kita lihat lagi ke sini. Yaitu dengan kebutuhan santunan asuransi senilai 3 miliar, Pak Burhan harus membayar kontribusi tahunan senilai 79,9 juta atau total kontribusi sebesar 799 juta. Maka 799 juta, 20%-nya itu senilai 159,8 juta. Terus lanjut, di akhir tahun polis ke-30, Pak Burhan masih hidup. Maka Pak Burhan berhak untuk mendapatkan manfaat pengembalian kontribusi 100%, yaitu senilai 798,9 juta tersebut. Gitu ya. Dan proteksinya lanjut terus. Maka ketika di usia beliau ke-95 meninggal dunia, maka nilai santunan senilai 3M ini tetap akan dibayarkan. Gitu ya, artinya dia tetap terproteksi, teman-teman ya. Oke, nah itu kalau plan berkah usia masuknya maksimal 60, gitu ya, dari total kontribusi senilai 799, potensi manfaatnya total yang bisa dia dapatkan adalah 3,9. Ya, jadi ini hampir 5 kali lipatnya ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini beneran oke kalau misalnya teman-teman bisa menjangkau orang yang usianya masih semuda mungkin juga gitu ya. Jadi selain untuk memberikan manfaat proteksi jiwa, dia juga bisa tuh sekaligus mempersiapkan kebutuhan kelak di masa pensiunnya ya. Oke, sementara ini plan fleksi berkah untuk usia 61 sampai 70 tahun atau di atas 60 tadi ya. Nah, ini jika si peserta tetap hidup sampai dengan akhir tahun polis ke-15, maka dia akan mendapatkan manfaat pengembalian kontribusi senilai 30% dari total yang sudah dia bayarkan. Lalu proteksinya jalan terus sampai nanti maksimal di usia 110. Jadi di ilustrasi ini dicontohkan pada usia 90 si Pak Burhan ini meninggal. Maka karena itu sudah dalam masa pertanggungan, maka UP senilai 3M itu akan bisa dibayarkan. Sehingga dari total 2,76 kontribusi yang sudah dibayarkan, potensi maksimalnya itu bisa mencapai 3,8 M. Ya, artinya ada selisih 1 M lebih ya dari total yang sudah dia kontribusikan. Saya rasa ini jadi alternatif yang sangat menarik bagi siapapun gitu ya, yang memang menginginkan sebuah perlindungan seumur hidup, tapi tetap ada manfaat hidup yang bisa didapatkan di tengahnya. Atau setidaknya mendapatkan semacam garansi bahwa apa yang sudah dia setor bisa kembali, plus ada lebihannya, tetapi tanpa membatalkan manfaat proteksinya, karena dia tetap terproteksi sampai dengan usia 110. Oke ya, dan yang terakhir plan cermat nih teman-teman. Untuk plan cermat ini, di sini dicontohkan Pak Cahyo usia 50, dia pilih yang masa asuransinya 35 tahun. Artinya, program ini akan selesai di usia 85. Dia pilih masa bayar 10 tahun. Dengan nilai santunan 5M yang dia pilih, kontribusi tahunan yang harus dia bayar adalah 183,4 juta. Sehingga dengan demikian total kontribusinya mencapai 1,83 M. Teman-teman lagi-lagi, 1,83 M menjadi 1 M. Ini kurang bahkan dari 40%-nya. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Ini bahkan kurang dari 40%-nya. Ya, tetapi dia bisa mendapatkan dana pasti tadi ya entah di akhir kontrak ataupun dalam masa pertanggungan mengalami resiko meninggal dunia. Di sini dicontohkan nih, ya waktu berjalan, kemudian di tahun polis ke 5, sebentar ya, di tahun polis ke 25, ya, jika peserta meninggal, gitu ya, maka dia akan
mendapatkan manfaat senilai 5M tersebut. Tetapi kalau ternyata sampai dengan akhir usia 85 atau di akhir tahun polis ke-35 dia masih tetap hidup, maka 5M itu bisa keluar sebagai manfaat akhir kontrak ya. Oke. Nah, teman-teman, dari 3 refresh tadi ya, plan amanah, plan berkah, plan cermat, saya pengen tahu dong dari teman-teman di sini. Kira-kira kalau teman-teman atau saat ini teman-teman menawarkan ke klien untuk produk fleksi ini, teman-teman akan menjadikan plan yang mana sebagai door openernya. Yuk, silakan tulis di kolom chat. Apakah teman-teman tim A, tim B, atau tim C? Nah, saya pengen tahu nih. Saya ulangi ya, pertanyaannya adalah pada saat teman-teman akan menawarkan ke klien dari 3 plan fleksi yang ada ini, mana plan yang akan teman-teman jadikan contoh awal untuk door openernya. Oke, woi, Pak Willy, Bu Piska, itu tim C, kemudian dari Surabaya Sukses Pak Suwandi ada plan P, kemudian ada Bu Maria Kartika tim P, ya, Bu Krisyanti tim P lagi. Wah, Bu Maria keren nih, saya memilih bundling plan berkah dengan cermat. Ada lagi? Nah, saya penasaran nih ya, Bu Maria Triastuti tadi di awal sudah pilih ya plannya berkah. Oke, mana lagi nih? Wow, Bu Feni pilihnya plan B. Nah, ini tim A kasihan nih, nggak ada yang pilih nih. Tim C 15. Wah, ini persiapan mau berangkat haji kayaknya ya. Oke, siapa lagi nih? Sudah nih. Wah, Bu Diah keren banget nih. Pak, kalau saya cari kebutuhan dulu deh. Pilih berkat, combine dengan cermat. Wah, menarik ya. Nah, jadi oke, menarik ya. Jadi teman-teman sekali lagi, apakah teman-teman akan menawarkan plan A, plan amanah maksudnya, plan berkah, ataupun plan cermat, ya tidak ada masalah selama teman-teman memang punya konsep yang kuat ya. Mau amanah, mau berkah, mau cermat, bisa kasih ilustrasinya, bisa jelaskan alasannya, bisa jelaskan benefitnya. It's okay, apapun itu. Jadi sekali lagi, saya meng-highlight pembahasan saya di awal bahwa dengan dibuatkan 3 plan ini, tidak lantas ada plan yang dikatakan lebih baik dari plan yang lainnya. Atau bukan berarti juga ada plan yang lebih jelek dibanding plan yang lainnya. Itu ya. Jadi kita harus clear itu dulu. Jadi kita justru harus meyakini bahwa ketiga plan ini semuanya bagus gitu ya. Hanya tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita menganalisa kebutuhan klien sehingga plan mana yang paling tepat untuk kebutuhan klien kita ya. Oke, teman-teman, lalu, nah ini saya mau remind juga bahwa sejak Fleksi ini bahkan sebelum diluncurkan cukup banyak sekali flyer-flyer yang beredar. Ya, saya juga cukup antusias gitu ya dengan flyer-flyer ini bisa membantu kita untuk setidaknya meningkatkan awareness dari orang-orang yang kita kenal gitu ya dengan cara teman-teman posting di sosial media atau kalau misalnya teman-teman juga berani atau teman-teman apa ya terbiasa gitu ya, boleh juga dikirimkan secara personal ke beberapa orang yang dirasa memang butuh info. Atau bahkan teman-teman juga bisa kirimkan ini ke existing client. Nah, barangkali existing client teman-teman itu masih butuh loh diproteksi lebih banyak lagi ya. Oke, ini ya, plan A, ini flyer untuk plan B atau tim berkah gitu ya, di mana kalau sebentar ya, ini saya highlight sedikit ya, bahwa kalau tim amanah ya fokusnya adalah bagi klien yang membutuhkan nilai perlindungan yang optimal. Kenapa? Karena dengan nilai kontribusi yang minim, dia bisa mendapatkan nilai proteksi yang maksimal. Ya, sementara untuk plan berkah, nah ini ya, ini bisa menjadi sumber pintu rezeki yang baru ya, kalau ditulis di sini ya. Nah, yaitu berupa pengembalian kontribusi hingga 120% di dalam masa asuransi plus memberikan perlindungan yang menyeluruh sampai dengan akhir usia 110 ya. Sementara kalau plan C, nah ini buat kamu yang mencari opsi jangka waktu perlindungan lebih cepat. Nah, baik terjadi resiko meninggal atau tetap hidup, UP akan cair. Dan ini juga nih, salah satu keuntungannya juga, keunggulannya juga ya, bahwa dengan MPS ini ada syariahnya, ya, sorry ada syariahnya, mohon maaf, ada US dollar-nya. Nah, ternyata nilai pada plan
cermat gitu ya, yang US dollar itu setara dengan 3% nih untuk imbal hasilnya ya, untuk imbal hasil pengembangannya itu setara dengan 3%. Bahkan sudah free asuransi kan, karena kalau terjadi resiko sebelum akhir masa kontrak, maka dijamin nilai santunannya akan cair sebagai manfaat asuransi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini akan lebih fleksibel, barangkali kalau teman-teman punya klien yang sedang merencanakan kebutuhan pendidikan anaknya nanti di luar negeri, ini bisa ya. Nah, saya juga pengen teman-teman juga berbangga bahwa asuransi Manulife Syariah ya ternyata diawasi. Nah, jadi dewan pengawasnya itu adalah beliau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, teman-teman tahu ya, beliau ini adalah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ya. Dan beliau ini memang sosok yang sudah malang melintang ya di industri keuangan syariah. Beliau yang menginisiasi juga Dewan Syariah Nasional, yang merumuskan juga kebijakan-kebijakan terkait dengan apa namanya produk-produk jasa keuangan syariah ya. Beliau juga sudah pernah jadi ketua MUI, Dewan Syariah dan sebagainya. Jadi sangat proven lah kalau bisa dibilang. Nah, jadi artinya dengan Manulife Indonesia, Manulife Syariah Indonesia menunjuk ya beliau sebagai Dewan Syariah, Dewan Pengawas ya syariahnya. Jadi bisa dipastikan praktek bisnis atau pengelolaan bisnis syariah di Manulife ini ya bisa apa namanya bisa dipercayalah seperti itu, harapannya begitu ya. Dan silahkan informasi ini teman-teman teruskan ke semua klien teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, saya sebelum ke Pak Uji, saya mau izin share satu penjelasan saja ya. Nah, jadi saya itu kemarin kepikiran untuk merangkum lah ya, merangkum satu apa namanya plan ya. Jadi ada plan cermat yang saya ambil di mana saya kasih tagline-nya sih income aman, pensiun nyaman ya. Di mana nah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tagline-nya adalah cukup siapin budget 20% saja dari target dana pensiunmu. Nah, jadi kita dengan plan cermat ini kita bisa sampaikan bahwa dia untuk memenuhi target finansial tertentu di masa depan gitu ya. Nah, tetapi ternyata dari target dana pensiunnya yang ini kebetulan target biaya target dana masa depannya adalah untuk pensiun nih misalnya ya. Selain pensiun apapun itu boleh ya. Kebetulan di sini saya kasih contoh yang pensiun. Nah, ternyata untuk menyiapkan nilai target dana pensiun senilai 1M ya, 1M ya, maka cukup siapin budget mulai dari 25% saja. Nah, ini contohnya ya. Dari mana sih ini contoh ya? Ini saya ambil plan fleksi cermat dengan masa bayar 5 tahun, masa asuransi 35 tahun. Di sini saya hitung ya, untuk usia masuk 25, maka akhir kontraknya nanti di usia 60. Di mana pada santunan 1 miliar, kontribusi tahunannya itu 49.500.000. Nah, dengan 5 kali bayar, otomatis total kontribusinya mencapai 247.500.000 rupiah. 247 per 1 miliar itu artinya dia hanya perlu alokasikan atau siapkan budget 24,75% saja untuk membentuk nilai dana pensiun pasti sebesar 1 miliar rupiah. Nah, pastinya dengan perencanaan dana pensiun melalui program fleksi cermat, ya selain ya income-nya tetap terproteksi, nah dijamin pensiunnya pasti happy, gitu ya. Nah, kebetulan saya baru bikin untuk yang plan fleksi cermat ya, nanti harapannya atau saya merencanakan juga nanti untuk yang berkah juga saya coba bikin rangkuman semacam ini sehingga teman-teman juga nanti harapannya bisa lebih nyaman ya atau lebih simple lah untuk menjelaskan ke klien bahwa sekali lagi kalau ini konteksnya dari target dana pensiunmu kamu cukup siapin budget 25%. Nah, ini narasinya kalau teman-teman ganti juga bisa. Dari target dana pendidikanmu di masa depan kamu cukup siapin budget. Nah, itu juga bisa. Gitu ya. Oke, nah saya juga mau reminder, oh kenapa komisi muncul di sini ya? Tadi kayaknya sudah saya hide ya, tapi tidak apa-apa. Ini ya teman-teman, barangkali teman-teman lupa komisinya.
Ya, jadi ingat untuk plan amanah, teman-teman akan terus dapat komisinya, sementara pada berkah dan cermat 2 tahun pertama. Ya, lalu ini juga informasi yang saya rasa cukup penting untuk teman-teman pahami bahwa produk syariah ini perhitungan untuk batas non-medical limitnya itu tidak diakumulasi dengan produk yang konvensional. Artinya, kalau di tahun lalu teman-teman baru saja jual produk MDLA misalnya, dan dia sudah ambil nilai UP sampai dengan batas non-medical limitnya, tapi ternyata dia masih kurang UP-nya, dan dia tidak mau juga kena medical, teman-teman bisa tawarkan produk Fleksi ini sebagai pelengkapnya ya. Oke, dan ini tabel UE-nya, ini sama ya seperti produk OP jiwa lainnya. Oke, nah, saya simak dulu, ada pertanyaan kah? Harusnya aman ya. Apakah ada pertanyaan? Batas non-medicalnya kecil tapi Pak, coba kasih kenaikan non-medical limit. Nah, ini harus jadi manupro dulu ya. Karena untuk yang VIP ya, nah, itu dia bisa mendapatkan batas non-medical yang lebih besar. Oke, sip teman-teman. Nah, sesi saya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sesi sharing session, di mana tadi Pak Huji sudah hadir di awal sesi bahkan, dan terima kasih ya Pak Huji sudah menunggu sesi saya terlebih dahulu. Nah, untuk sesi sharing session ini teman-teman, kita akan dipandu oleh rekan saya yang luar biasa di Surabaya sana ya. Mbak Diana sudah online. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya kok lupa ya, padahal tadi saya sudah merencanakan karena ini produknya syariah, harusnya saya buka dengan Assalamualaikum. Aduh, terima kasih Mbak Di Oke, sudah oke, thank mengingatkan ya. Oke, Mbak Di, sudah Oke, ready ya? thank Aman you. ya? Sinyal Ready, aman ya? Mas Angga, ready. Semoga saya Ya. nggak kelempar ya. Selamat Kalau malam, gitu, Pak Huji. saya Selamat serahkan malam kepada semuanya, teman-teman juga. Iya, selamat malam juga Bapak Ibu semuanya. Pak Uji, ini senang sekali nih teman-teman di sini bisa nih akhirnya mengundang Pak Huji. Pak Huji ini sibuk sekali soalnya. Jadi kalau mau ngundang Pak Uji harusnya, tapi kemarin menyempatkan waktu. Thank you so much ya Pak, sudah Ya. berkenan untuk bisa sharing ilmu gitu ya Pak dengan teman-teman di level up ini. Nah Pak, kan katanya tak kenal maka tak sayang nih Pak Huji. Boleh nggak Pak, Bapak kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini karena ini dari Indonesia, seluruh Indonesia ya Pak ya, Oh, bukannya dari ini area cuma Region 2. region 2. Iya, Region 2 ada dari Jawa Tengah juga, Pak. Ada dari Kalimantan, Makassar juga ada. Jadi campur-campur, Pak, di sini. Campur-campur. Oke, oke. Iya, silakan, Pak. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Ujiono. Saya dari branch Winner Victory. Saya sudah gabung di Manulife sejak 2014, jadi sudah 11 tahun saya gabung. Dan ya, mungkin teman-teman yang di Surabaya juga sering lihat saya di kantor, jadi sebagian besar mungkin yang di Surabaya sudah agak asing sama saya. Cuman kalau yang di luar pulau saya kurang tahu, Ini gitu. jadi kenal ya, Pak Uci ya. Iya, Pak, aktivitinya sekarang berarti sudah ini ya, Pak ya. Full ya, Pak ya. full Full ya, time gimana? menjadi Ya, agent di Manulife ya, Pak ya. iya Berarti ya, Pak betul, ya. betul. Oke, Pak, kemarin itu kan eh, setelah launchingnya Flexi, kalau nggak salah itu 3 hari tuh Pak. Saya tuh dapat kabar tuh Pak, kalau Bapak ini sebagai salah satu submissionnya produk Flexi ini, Pak Huji. Nah, Iya. saya pengen tahu nih Pak, pengen dengar ceritanya. Kalau boleh tahu Pak, ini yang ditawarkan ini nasabahnya siapa sih Pak? Begini, jadi saya ini semestinya nasabah ini baru kenal atau dikenalin, jadi direferensikan oleh nasabah lama saya. Kebetulan masih bau saudara dari nasabah yang lama, nasabah saya yang lama itu. Terus Referensi ya Pak berarti ya? betul lewat referensi. Jadi saya tidak kenal sama sekali pada awalnya. Jadi dia ketemu sama saudaranya ini, terus ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba nyinggung asuransinya.
dia, yang mana sudah pernah klaim dan dia cerita tuh pengalaman klaimnya di Manulife bagaimana, eh, dibanding dengan dia juga punya produk di tempat lain selain di Manulife. Pada saat itu juga klaimnya bagaimana. Jadi perbedaan proses klaimnya antara di Manulife dengan di tempat lain itu dia ceritakan ke saudaranya. Jadi itu menjadi keunggulan daripada Manulife, di mana proses klaim waktu di Manulife itu dia cerita nggak sampai 14 hari, nggak sampai 2 minggu itu sudah clear. Sedangkan di tempat lain itu bisa sebulan atau hampir 2 bulan ya kalau nggak salah saya ingat itu. Jadi dia ceritakan semuanya itu terus ya udah akhirnya dia percaya sama saudaranya ini kebetulan eh, cukup dekat juga. Terus saya dikasih kontak tuh sama nasabah saya yang lama ini. Ini loh ada saudara saya yang mau tanya-tanya dia bilang gitu. Nah ya udah saya kontak lewat WA. Terus habis itu kita buat janji temu. Cukup singkat juga, jadi sebelumnya kan memang sudah disosialisasi nih produk Flexi, di mana saya kurang lebih juga sudah paham tiga plan ini. Terus waktu saya ketemu, saya gali tuh dia kebutuhannya apa. Ya ternyata dia ini ingin membelikan asuransi jiwa buat orang tuanya, Hmm. gitu. Jadi kalau boleh tahu plan yang Bapak tawarkan itu plan apa, Pak? Yang saya tawarkan plan cermat karena untuk Oh, orang plan tua, cermat. iya. Karena Masa pertanggungannya berapa tahun ya, Mbak? masa Berapa tahun, Pak? pertanggungannya saya buat 25, saya sengaja 25 ya. buat, iya, saya buat tengah-tengahnya, jadi nggak yang 15, nggak 35, saya ambil 25-nya. Di mana Oke. saya mikir kalau 25 kemungkinan hidup masih ada ya. Kalau 15 terlalu singkat, nanti preminya jadi mahal. Kalau kita usia Hmm. lanjut itu. Jadi saya ambil tengah-tengahnya. Saya nggak tawarin yang 35. Itu memang saya nggak buka omongan ke dia kalau ada plan Hmm. yang 35. Yang Cuman saya 5. saya perhitungkan sendiri karena dari waktu ketemuan itu kan kita ngobrol, jadi saya kurang lebih tahu tujuan daripada klien ini membelikan uang pertanggungan untuk apa. Jadi saya udah set uang pertanggungannya, masa pertanggungannya 25 tahun. Plan Oke, berarti berarti Bapak memang benar-benar menggali dulu ya Pak ya kebutuhan dari si calon nasabah ini, terus betul. kebetulan produk Flexi ini hadir, langsung Bapak tawarkan gitu ya ke Betul, betul. Dan gitu ya Pak ya. kebetulan kan premi juga sudah di-share, jadi Oh, itu suatu satu apa ya? kemudahan ya Pak Hmm, ya. Kemudian saya bisa curi start di situ duluan. Biasanya kalau sosialisasi itu kan tabel premi itu belakangan dimunculin kan. Iya, iya Nah, benar. kebetulan yang Flexi ini saya udah dapat duluan kan, udah di-share dulu. Oh, oke. Pada saat ketemu tuh saya cuma tanya usia orang tuanya berapa. Oh, usianya sekian. Oke, saya lihat di tabel premi. Langsung saya buat tuh di secari kertas itu. Waktu itu kan kita nggak bisa buat proposal. Jadi waktu Ya, masih ketemu belum ya langsung Pak ya. saya sudah sodorin Mm-mm. eh apa harganya sekian sekian sekian. Saya kasihkan pembayarannya juga sesuai dengan yang ada. Kalau bayar 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 15 tahun sekian. Jadi saya kasih plannya semua gitu ke mereka dengan manfaatnya nggak terlalu tinggi juga gitu. Maksudnya UP-nya gitu. Ya. Akhirnya memutuskan yang 25 tahun itu masa Betul. bayar berapa Pak? Masa bayar yang 15 akhirnya dia lima pilih. belas ya. Oke. Ya, Pak, eh ini kan terkait sales cycle ya Pak ya. Memang kalau ngomongin kebutuhan nasabah itu pasti kita sudah harus ya Pak masuk ke sana supaya kan kita bisa memberikan solusi yang betul. tepat gitu ya Pak ya. Betul. Mengurangi juga untuk penolakan gitu ya Pak ya. Nah tapi eh, tetap ada nggak sih Pak objection yang Bapak terima ketika Bapak menawarkan produk ini ke Ada, nasabahnya? ada. Jadi dia pertama kali lihat tabel atau harga yang saya sodorkan itu kaget juga. Kok mahal ya? Hmm, Link, saudaranya dia waktu itu yang ngambil kira-kira kan dia tanya sama saudaranya itu kan kebetulan juga beliin orang tua.
Meskipun usianya berbeda pada saat dia saudara yang lama itu ikut, dia bandingin, dibikinnya preminya berkisaran segitu. Loh, saya bilang nggak bisa, itu produk unit link yang dibeli sama sama saudaramu itu aku bilang. Sedangkan ini produk tradisional. Kalau kamu mau unit link, Hmm. ya saya tawarin yang unit link. Ya, Jadi ya, dia ya. sempat dapat handling option dari harganya juga dari premi. Eh, terus saya ya compare, maksudnya saya kasih arahan ke dia apa yang jadi concern utamanya dia. Jadi selain murah kan kalau sudah usia tua juga nggak bisa murah-murah banget kalau di unit Hmm. gitu, dan kelemahan di unit link kan bayar terus kalau Turun, ya. ya, jadi kosnya nanti biaya asuransi itu kan naik semakin tua. Itu saya bilang itu kan jadi bom Ngaruh waktu ya, Pak. ya. Jadi bom waktu jika orang tua kamu ini bisa hidup panjang umur. Jadi itu satu kelemahan dari produk unit link, saya bilang begitu. Kalau kamu mau yang pasti, ya kebetulan ini ada produk baru, saya bilang begitu. Ini yang bakalan launching, cukup bagus. Ya saya tawarkan benefitnya yang seperti yang di Flexi Cermat itu. Dimana nanti kalau seandainya orang tua kamu masih hidup di usia sekian, selesai kontrak, masa pertanggungan selesai, uangnya itu bisa dinikmatin, bisa diterima. Kalau di unit link, Hmm. kecil kemungkinannya bisa kayak begitu manfaatnya. Jadi saya ceritain tuh segi positifnya, benefitnya dari cermat lah, intinya begitu. Jadi handling objesinya saya tangani dengan itu. Oh, oke, Pak. Jadi pada akhirnya memikirkan itu ya, Pak. Proses sampai dengan closing berapa lama, Pak Ujiono? Saya ketemu itu kalau nggak salah hari Kamis, produk itu di launching hari tanggal 13 itu hari Selasa ya. Jadi saya Oke. ketemu itu Kamis sebelumnya, minggu lalunya. Jadi saya bilang, eh, saya waktu itu tunjukin dengan UP 1M, preminya sekian. Terus Hmm. udah saya kasih dia untuk waktu berpikir. Nanti proposal saya bisa cetak pada saat produk ini launching sekitar Selasa Rabu. Saya bilang gitu. Saya takut meleset Oke. kan waktu itu. Ya, Kalau ternyata hari ternyata launchingnya benar kan, Pak? Nggak di tanggal 13 ya waktu itu ya. Agak 13, mundur sedikit. 13 Oh, launching. oh ya, 13 launching. 13 Ya. pagi itu saya coba masuk di web, ternyata sudah on Udah site, bisa ya. sudah tayang. Eh, langsung saya buatin proposalnya. Waktu itu dia minta yang di bawah 1M karena orang tuanya nggak mau medical. Kalau Hmm. usia segitu kan orang tuanya harus medical. Nah, orang tuanya kebetulan keberatan kalau ikut medical, ya udah nggak apa-apa, aku bikinin yang separuhnya. Maksudnya kan kalau batas usia tua itu kalau nggak salah kan 600. 600 betul. Yes, ya saya buatin yang 500 untuk, Oke. oh, jadi saya buatin proposal itu yang 1M sama 500. Tinggal Oke. saya kasih waktu mereka untuk berpikir. Karena dia akan berunding sama saudaranya gitu. Mau ambil yang mana Hmm. itu. Tapi memang pada saat itu Pak Huji cuman menawarkan satu plan yang memang C itu ya Pak ya, betul ya C, Pak? betul, betul. Saya Oke. tidak tawarin yang lain. Karena yang plan A sama B menurut saya kurang cocok untuk klien saya ini. Untuk profilnya nasabah gitu ya Pak Betul, ya. betul, Oke. betul. Pak, eh ini kan mungkin kita itu kan biasanya ketika ada produk baru gitu ya Pak ya, kita kan masih mempelajari nih Pak. Nah, pada saat Bapak tahu nih pertama kali produk ini gitu ya Pak ya, apa yang membuat Bapak yakin gitu ya bahwa produk ini tuh oke, saya bisa jual nih ke nasabah. Mungkin Bapak melihat dari sisi mana nih Pak? Yang Untuk menarik sisi sekali. positifnya itu Pak. Iya, Mm-mm. yang menarik dari Fleksi, terutama yang cermat ya, itu kan kalau saya perhatikan dari masa pertanggungannya yang unik ya, jadi 15, 25, 35, dan memang mungkin sengaja dibuat oleh tim produk untuk menjadi apa perbedaan dengan MDLA. Nah, pada saat saya ketemu nasabah saya ini kan saya lihat dari usia orang tuanya. Kalau saya compare dengan MDLA yang 20 atau 30, 20 pasti terlalu mahal, itu juga terlalu cepat kalau menurut saya. Terus, nah ini yang uniknya kan antara 20 dan 30
itu ada di syariah 25. Jadi Hmm. tidak perlu saya ambil plan MDLA yang 30. Ya, jadi intinya itu Itu sebenarnya yang unik. produk di Manulife itu sama-sama melengkapi gitu ya, Mbak. Saling melengkapi gitu ya. Tidak ada Kalau di konven, tapi bukan di produk melengkapi ini aja, ada. kalau saya bilang sementara ini di market perfeksionis. Belum ada ya, Pak? Perfeksionis. Produk Manulife ini Wow, perfect oke sekali. Jadi keren. mau main di segmen A juga bisa, main di B ada, main di C ada. Jadi di tempat lain tidak ada sekomplit kayak di Manulife. Itu berani saya jamin. Jadi produk di Manulife ini sangat komplit. Jadi kita bisa tawarin customer itu dengan produk yang ada. Jadi Mm-mm. itu Jadi keunggulannya sih. seluruh nasabah segmennya bisa kita handle gitu ya, Yes, Pak ya. Bisa yes, kita yes. tawarin. Betul, Oke. betul sekali. Pak, kalau Bapak lihat gitu ya, dari produk Flex ini kan Bapak udah mempelajari semua plannya ya Pak ya. Ya. Kira-kira range yang paling cocok gitu Pak untuk usia-usia yang punya produk Flex ini kita tawarkan ke siapa sih Pak? Menurut Bapak pribadi. Kalau saya ngelihat dari plannya, yang C itu terutama cocok buat segala usia ya, di Kalau mana usia ya Pak ya. ya, di mana dia menawarkan keuntungan di akhir kontraknya itu yang menariknya kan di sana ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. terus kalau dilihat dari segi premi, semisal sama-sama beli 1M dengan melihat yang ekonomis, maksudnya dengan premi dengan manfaat itu, yang C itu saya bilang cukup murah Masih dibandingin. cukup terjangkau ya Pak ya. Betul. Starting 5 juta sudah bisa dapetin proteksi, nggak ada Yes, resiko dapat proteksinya sebagai betul, manfaat hidup gitu ya betul, Pak Huji betul, ya. betul. Oke, ini keren banget loh teman-teman semuanya. Jadi dapat sesuatu ya teman-teman ya dari yang disampaikan Pak Huji tadi gitu ya. Jadi memang kita nggak mungkin bisa bandingin produk Flexi ini mungkin dengan MDLA. Justru malah dengan adanya produk Flexi ini kita makin punya satu opsi lagi yang semakin beragam yang dimana itu bisa menyesuaikan customer kita gitu ya. Tinggal teman-teman buka phone booknya gitu ya dicari-cari lagi kira-kira siapa yang cocok gitu untuk segala segmen yang ada di produk Flexi ini. Nah, mungkin eh, pertanyaan dari saya hold dulu Pak. Saya mau Oke. buka sesi untuk teman-teman di sini barangkali pasti ada nih yang penasaran gitu ya. Boleh teman-teman kalau ada yang mau di-unmute mau menanyakan sesuatu kepada Pak Uji, boleh ya, silahkan. Siapa nih? Saya kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan ya, teman-teman ya. Silakan. Ada? Silakan teman-teman mau bertanya sesuatu kepada Pak Huji. Ya, nah ini Mas Angga sudah kembali nih. Mas Angga, mungkin ada Maaf, pertanyaan maaf, juga nih maaf, maaf. dari Mas Angga kepada Pak Huji nih. Barangkali penasaran. Saya Apa nih itu, Mas Angga? soalnya tadi saya habis terima telepon sih. Cuman gini Oh, ya, saya tadi nggak tahu ini sudah dibahas atau belum, tapi Pak Uji pada saat ketemu klien, atau gini deh, kan ada 3 plan gitu ya Pak ya, tadi yang saya tanyain ya Pak ya, ada 3 plan gitu kan. Dari 3 plan itu yang pertama kali Pak Uji klik gitu kan, dan pastinya kan kalau yang klik kan bisa Bapak jadikan door opener kan ketika ketemu klien, itu yang mana Pak? Tadi udah sempat dibahas belum Pak itu? Kalau kalau sepintas sih paling menarik memang cermat ya Pak ya. Cermat ya. Betul. Cuman kembali lagi nanti di handling objectionnya itu bagaimana. Jadi Oke. kebetulan mungkin kalau teman-teman juga lagi di lapangan ketemu dengan klien di mana dia nanti handling objectionnya itu di compare produk dengan produk perusahaan tetangga. Hmm. Namanya produk belum tentu semuanya bisa sempurna. Apa yang diinginkan klien kita juga nggak bisa menuruti semua. Baik apapun itu dari segi manfaat dibanding kompetitor maupun dari segi harga. Cuman kita ambil garis besarnya. Jadi kalau intinya kalau prinsip saya dibandingin C dengan cermat dengan kompetitor yang kurang lebih mirip dengan cermat. Misal di harga kita terlalu mahal atau lebih mahal, saya berusaha palingkan atau saya berusaha kasih program yang lain
daripada kita bertarung hanya di premi. Nanti itu akan biasanya tidak terlalu menyenangkan hasilnya. Kita mending switch ke produk yang lain. Jadi kalau saya lihat, makanya tadi saya bilang Manulife ini punya produk sangat sempurna, di mana di tempat lain tidak punya sekomplit kayak di Manulife. All in one maksudnya ya, dari Oh, asuransi jiwa dibungkus dalam 3 plan, itu di asuransi lain nggak ada. Jadi kalau seandainya teman-teman ketemu dengan kompetitor atau dengan klien yang punya kompetitor di produk cermat sekelasnya, coba digeser ke plan B, di mana kompetitor tidak punya plan B kalau dia punya program cermat. Dan sebaliknya, kalau kalian ketawarin berkah, ketemu dengan klien dengan membawa program kompetitor dengan plan yang hampir mirip dengan berkah, mending tawarin yang C. Itu prinsip saya. Daripada kita main potong-potongan harga dan segala macam, nggak ada ujung-ujungnya. Udah pasti kita juga nanti kesannya jelek di klien. Mending kita tawarin produk yang dimana kita buka wawasan klien, kalau kita main di plan yang lain dengan manfaat yang Manulife tawarkan itu. Karena kalau saya Kok kompetitor nggak punya sekomplit kayak di Manulife. iya, all in one. all in one. Oke, keren loh. Masa enggak Pak Uji ini tadi menyampaikan gitu ya bahwa ini tuh udah excellent nih di Manulife tuh udah keren banget. Semuanya ada gitu. Tinggal kita bisa mencocokkan kepada siapa produk-produk itu kita tawarkan, kita berikan solusi. Nah, eh, sebagai informasi mungkin ya di sini Bapak Ibu sekalian, jadi Pak Huji ini ya eh untuk preminya itu beliau ini adalah yang pertama kali gitu ya, yang pertama kali submit dan juga issue dari teman-teman yang lain dari region lain yang belum ada itu dari Pak Huji duluan ini. Kalau boleh tahu UP-nya berapa ya Pak waktu Bapak nawarin itu Pak? UP cuma 500 seperti yang tadi saya bilang karena klien lima juga ratus ya ingat Pak itu ya? ya. Ya. Asalnya saya tawarin 1 M, dia pilih separuh aja. Saya bilang 500 uang segitu itu cukup apa enggak? Hmm. Nggak ada artinya loh 500 itu nanti di 20 tahun yang akan datang gitu loh. Eh Ya pertimbangan karena mamanya nggak mau medis, ya udah saya ngalah dulu. Tapi nggak apa-apa nanti kalau mau medis ini kan baru kenal ya saya juga nggak bisa Mm-mm. kalau jadi plan saya mungkin next bisa saya tawarin yang produk lainnya kalau mamanya mau medis sekalian mungkin saya tawarin tambah UP lah ataupun mungkin nanti yang main di konvensional. Oke, keren keren. Jadi disesuaikan dulu dengan kebutuhannya nasabah gitu ya. Betul, Kita nggak bisa betul. memaksakan gitu ya, Ya, eh, ya. Pak Uji ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Ini tadi kita sudah jawab ya teman-teman ya pertanyaan dari Bu Maria. Ada lagi pertanyaan silakan kalau ada yang mau unmute boleh. Oh ini tanya premi ya. Premi kalau waktu itu saya yang 500 juta sebelum diskon 23 juta sekian ya. 23 ya Pak ya. Ya, nggak terlalu tinggi banget. Oke, tapi keren Pak. Untuk satu produk, menurut saya ya baru launching gitu. Bapak jadi yang pertama submit dan juga issued gitu ya di 3 hari Betul, pertama betul. itu Ya, keren ya, banget sih Pak ya, itu ya. Pak. Luar biasa loh Ya, saya cukup Pak Uji. bersyukur juga sama klien ini. Jadi begitu hari Rabu itu saya buatin proposal, malamnya itu langsung langsung dia kirim dokumennya semua. Jadi Selasa malam itu dia bayar juga langsung. Oh, jadi langsung issued ya Pak ya. Oke, Ya, isunya nggak langsung kan perlu ada medik, di ada underwriting, ya. dicek gini gitu kan masuk diskon premi itu kan perlu waktu besoknya tanggal 14-nya lah itu sudah premium paying. Oke, mantap. Pak, eh mungkin kayaknya ini teman-teman pada malu-malu nih untuk tanya nih sama Pak Uji nih. Tadi Tapi kalau nanti Belum malu-malu, ya. kalau belum ada yang malu-malu kita kenal. pancing aja deh, kita pancing. Boleh, Nih, silakan Mas teman-teman, Angga. ini kan total partisipannya 102 nih, termasuk kita ya, Mm-mm. maksudnya termasuk kita 102 nih. Hmm. Saya penasaran nih, dari 102 yang ada di sini, yang sudah pernah, yang sudah pernah majuin proposal fleksi MPS ke klien, boleh dong ketik di kolom chat ya. Sudah, yang sudah silakan ketik di kolom chat sudah, Ya, gitu ya. yang Yang, sudah menawarkan. Oh, Bu yang Enarti sudah. udah. Nah, Ya, nasabah. terus Oh.
Oke, Bu kampusnya. Erling sudah, Bu Sudah. Eni sudah, Bu Maria pun juga Keren sudah. ya. Oke, Bu Mimi, Bu Yulia, Bu Mariska, Bu Hartini, Banyak. banyak, Bu Marta, banyak. Nah, bentar. Ini kan ternyata banyak. Nah, teman-teman, ini mumpung Pak Huji yang sudah berhasil closing, isu juga ya. Pertama issue gitu kan dari Legend 2 nih, dia kebetulan juga ya. Emang teman-teman yang sudah sudah kirim ilustrasi ke klien atau proposal klien, nggak pengen nanya-nanya gitu sama Pak Uji. Pak, kemarin waktu ketemu klien nanya apa aja sih yang ditanyain. Nah, buat jaga-jaga nih, Nah, in case nah, teman-teman yang sudah kirim proposalnya juga nanti barangkali ketemu pertanyaan yang sama. Emang nggak penasaran mau nanya ke Pak Uji? mm-mm. Nah, itu dia. Mau nanya nih, Nah, boleh. Akhirnya. Siapa Silakan, ini? Doksan. Silahkan. waktu itu kan saya nggak sempat ikut ya uji itu, katanya di kantor itu sempat cerita-cerita sama anak-anak cara mikirnya, cara menghitungnya pakai fleksi itu gimana. Itu aku penasaran, jadi ikut di sini juga antara mungkin bisa uji ulangin lagi apa yang di-share ke teman-teman di kantor. Thank you. Wah, itu bocorannya agak rumit itu kalau dijelasin di sini. Pakai whiteboard, Pak. Sekilas saja, singkat aja, cuman itu memang perlu dikalkulasi. Cuman saya kasih insight ke teman-teman waktu di kantor. Coba kalian cari klien yang sudah punya asuransi jiwa, baik itu MEA atau unit link atau produk di perusahaan lain juga. Tawarin atau main di format dengan kasih benefit ke klien tersebut. Mau nggak premi yang sudah dibayarkan di MEA, kita ganti rugi. Jadi saya kasih kasih ilustrasi kemarin di kantor, misal premi di MEA anggap aja 20 juta. Dia ambil plan 5 tahun. Berarti kan dia sudah keluar uang 100 juta. 100 juta untuk di UP, misal UP-nya X lah, saya enggak sebutin. Eh, dari 100 juta ini jadi cost terhadap UP-nya. Jadi kan kalau dia terima UP misal 500, dipotong 100 kan dia cuma terima cuannya 400. 100-nya kan cost. Cost ini masukkan di fleksi cermat, diambil dari santunannya itu. Terus dari premi yang cermat dipotongin jadi supaya cuma dia masih bisa dapat cuan. Memang agak jelimet ya teman-teman ya, cuman saya punya ide itu, waktu itu sehari sebelumnya saya juga mau nawarin teman saya ide apa yang bisa saya masukin buat teman saya atau nasabah saya yang sudah pernah beli MEA. Jadi idenya sih, mau nggak kamu tak gantiin premimu atau kosmu yang untuk bayar di MEA, saya gantiin dengan fleksi cermat keuntungannya. Jadi nanti keuntungan itu atau kalau masukin di cermat nanti UP-nya nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau cuman untuk ngambil selisih daripada biaya preminya yang di MEA itu dengan premi yang kalau bisa ya. Jadi saya cuman ngomong sama teman-teman. Yang penting nutup kos. Kalau bisa motong sama dengan nol itu bagus. Lebih besar daripada nol itu cuan. Lebih kecil daripada nol berarti kalian nanti ngomongnya saya gantiin nggak 100% kosnya. Jadi nanti itu jadi bisa ada 3 perhitungan. Sama dengan nol berarti nggak untung nggak rugi. Kalau dengan preminya MEA dengan preminya cermat itu bisa lebih gede daripada santunannya berarti dia bisa dapat cuan lebih. Jadi kayak gini ya maksudnya kira-kira Pak Huji ya. Tadi itu kan Pak Angga ngomongin bahwa untuk dapat UP 1M kita cukup 25%. Ya, berarti 75% dikatakan cuannya kan. Betul. Nah, 75% ini sebetulnya diharapkan bisa nutupi biaya dari MEA dan biaya dari fleksi barunya dia. Gitu Fleksi ya. barunya kan sudah 25% dok. Itu kan sudah terhadap UP-nya kan 25%. Iya, iya, Terus iya, iya. 75% itu Dan nutup itu nggak bisa dengan MEA-nya menutupi dia? dengan nutupi itunya gitu ya Yes. maksudnya. Kalau bisa Oh. sama dengan nol ya berarti nggak rugi. Kalau lebih besar daripada nol ya dia cuan. Lebih Ya. kecil daripada nol ya nanti tinggal konsepnya kita
tak gantiin Ya ganti cost-nya di heeh, MEA tapi nggak bisa 100%. heeh. Nanti tinggal main sandiwaranya di situ. Ya, ya. Thank you idenya. Ya, oke itu aja sih. Keren. Oke, thank you Doksan untuk pertanyaannya. Thank you juga. Ini selling idea baru ya Mas Angga ya, selain tadi Oh, yang dari Mas Angga dapetin gitu ya. Mungkin nanti kita bisa bantu gitu ya untuk buatin gitu ya Mas. Ilustrasinya betul. nanti kita coba untuk bantu buatin ilustrasinya. Oke, ada lagi pertanyaan. Tadi ada di kolom chat nih kayaknya. Itu asumsi kalau orangnya sehat ya Pak, dengan selling idea tadi itu Jelas Pak. dong, jelas dong. Kan karena full underwriting ya, jadi pasti orangnya harus sehat. Yang kalau di medis pun lolos. Oke, sudah terjawab ya, Bu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan untuk Pak Karena Huji. kalau mengambil Nah, cuan yang paling tinggi pasti dimain di produk yang full UW. Pasti full itu. W ya, Pak. Ya, dengan tingkat risiko ya, maksudnya ya kalau hitungan dengan risiko, bukan dengan pengembalian aja, tapi dengan kalkulasi full risiko, full UW pasti main di produk full UW. Kalau nggak gitu nggak Oke, bisa. bisa ya, Pak. Hmm. Oke, Pak, ada pertanyaan ini untuk yang Flexi C yang tadi Bapak tawarkan itu tertanggungnya usia berapa ya, Pak? Oh, usianya 63 perempuan, mamanya. Usia 63 63. perempuan. Iya. Pemegang polisnya anak ya, Pak ya? Pemegang Iya, polisnya. betul. 63 saya setting 25, jadi saya harapan usia 89 mudah-mudahan masih panjang umur bisa menikmati daripada santunannya nanti. Makanya saya Ya, ya. setting 35. Terlalu lama nanti kasihan. Terlalu lama, Ya. betul, betul, Pak. Oke, nah ini menarik ya teman-teman ya. Selain tadi sudah disampaikan sama Pak Uji, ternyata juga ada nih selling idea baru gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi gitu ya siapa-siapa nasabah-nasabah yang mungkin punya entah unit link ataupun mungkin ada dari MEA-nya gitu ya teman-teman ya nanti bisa dikalkulasi ulang gitu ya untuk bisa kita tawarkan FlexiC sebagai modalnya gitu ya, mengembalikan modalnya yang sudah Betul. di ditaruh di dalam produk tersebut. Oke, Pak, terakhir nih Pak, ya sebelum kita tutup kelas kita di malam hari ini, Pak, ada nggak Pak pesan buat teman-teman atau mungkin tips nih dari Pak Ujiono untuk teman-teman yang ada di Region 2 gitu ya supaya bisa jualan gitu ya, fleksi sama seperti Pak Huji gitu. Silakan Pak. Posisikan diri kalian sebagai klien itu yang utama. Jadi gali potensinya klien itu maunya apa. Posisikan diri kalian sebisa mungkin, sengeplek mungkin dengan posisinya klien, senyaman mungkin. Jadi kalau kita nawarin produk itu seolah-olah nggak maksa, jadi seolah-olah dia yang butuh. Itu itu kalau tips dari saya sih. Oke, thank you Pak. Biar itu juga bisa berkepanjangan gitu ya Pak. Karena kan Iya, asuransi ini jangka panjang gitu ya Pak untuk hubungannya. betul. Siapa tahu dapat referensi lagi. Oke, Thank you. thank you so much Pak Uji. Thank you ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. kita kasih applause boleh dong, kasih reaction untuk Pak Uji. Applause-nya Bapak Ibu semuanya. Thank you ya Mungkin di kolom semuanya chat juga teman-teman. bisa. Thank you so much Pak Uji. Oke, eh terima kasih waktunya Pak Uji. Saya kembalikan ke Mas Angga. Mungkin ada tambahan. Silakan Mas Angga. Ya, ada dong. Sedikit ya, teman-teman ya, sebentar. Pertama, saya mau reminder ya, teman-teman, silakan di kolom chat, teman-teman bisa isi ya untuk daftar hadirnya. Selanjutnya saya mau ada beberapa update sedikit ya, boleh ya, sebelum kita close. Sebentar. Sebentar, mana nih? Nah, ini dia. Oke, nah yang pertama teman-teman, nih ya, jadi jangan lupa teman-teman kita masih ada kontes untuk ke Banyuwangi. Nah ini khusus buat teman-teman yang apprentice ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang bulan April lalu, nah yang bulan April lalu masih belum aktif nih. Nah teman-teman bisa kejar dari jalur booster 1, yaitu aktif konsekutif Mei dan Juni dengan total 30 juta FYP, atau teman-teman kalau mau selesaikan targetnya di bulan Mei ini dengan 40 juta FYP. Ya,
Nah, sementara buat teman-teman yang sudah aktif di bulan April lalu, jangan lupa nih, bulan ini adalah kesempatan apakah teman-teman nanti bisa terus berpeluang untuk mendapatkan kontes Banyuwangi ini. Artinya yang sudah aktif di April jangan sampai bulan Mei ini kosong ya, agar teman-teman bisa tetap jaga peluang untuk berangkat ke Banyuwangi. Gitu ya. Nah, ini juga ada satu update yang bagus ya, ada kabar gembira juga bahwa teman-teman konsistensi bonus yang sebelumnya hanya berlaku bagi produksi senilai minimal 5 juta FPC untuk dihitung sebagai active agent di konsistensi bonus, maka per Mei ini FPC senilai 2,5 juta itu juga bisa tetap diperhitungkan. Tetapi tentunya kalau FPC-nya minimal 2,5 juta, tapi kurang dari 5 juta, maka nilai ya konsistensi bonus yang didapat, nah, tentu berbeda nih separuhnya juga ya. Nah, jadi yuk teman-teman, buat yang kemarin khususnya, ya buat kemarin teman-teman yang di bulan April produksinya kurang dari 5 juta FPC, tapi lebih dari 2,5 juta FPC, nah kesempatan teman-teman bahwa teman-teman tetap bisa dihitung aktif untuk mendapatkan bonus konsistensi. Ya, dengan catatan bulan Mei ini harus menjual minimal 2,5 juta FPC. Tapi kalau teman-teman pengen dapat nilai bonus konsistensi lebih besar, pastikan bulan Mei ini teman-teman bisa menjual minimal 5 juta FPC. Oke. Nah, itu saja teman-teman update-nya ya. Mudah-mudahan dengan sesi malam hari ini teman-teman semua khususnya di seluruh area Region 2 menjadi lebih mantap lagi nih untuk menjual fleksi ya. Pak Huji sudah mengawali tadi ya case pertama fleksi dari Region 2. Nah, mudah-mudahan sampai dengan akhir Mei ini dari Region 2 juga yang menyumbang kontribusi paling banyak untuk penjualan fleksi ya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Thank you juga Pak Uji atas sharingnya Thank malam you hari ini. ya. Mm-mm. Thank you Mbak Diana dan Mas Brurian yang Thank you sudah Mbak Diana juga. menemani juga sesi malam hari ini. Thank you, Semoga Pak. bermanfaat. Sampai ketemu lagi di level up berikutnya. Terima Thank kasih. you, Selamat Bapak pagi. Ibu Terima Thank semuanya. you. Sehat Thank you, selalu, Mas Angga. sukses. Thank Selamat you. pagi. Thank you, Pak Terima Angga, kasih. Mbak Diana, Pagi. thank you, Mbak Uci. Thank you. Ya.